Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Safira Ramadanti dengan NIM 240601191414009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan penggunaan media transmisi untuk berbagi data. Nah, sebelumnya, apa sih pengertian dari media transmisi itu? Jadi, media transmisi itu adalah sebuah saluran komunikasi yang membawa informasi yang bersumber dari pengirim ke penerima. Nah, media transmisi untuk mengkomunikasikan perangkat komputer itu merupakan contoh media fisik yang memanfaatkan lapisan physical layer. Jadi, sebelum saya mendemonstrasikan, saya akan menjelaskan mengenai physical layer. Jadi, physical layer itu adalah layer atau lapisan pertama pada OSI model atau Open System Interconnection Model. Jadi, OSI sendiri itu menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Terdapat 7 layer pada model OSI, di mana setiap layer itu bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Layer pertama sampai ke-7 dari OSI model, yaitu yang pertama ada physical layer, lalu kedua data link layer, ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, dan yang ketujuh application layer. Nah, pada demonstrasi penggunaan transmisi kali ini tuh sangat berhubungan dengan physical layer. Karena physical layer itu merupakan layer yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, di mana kebanyakan berhubungan dengan perangkat keras atau hardware dari sebuah jaringan komputer. Nah, fungsi dan tugas dari physical layer itu adalah untuk mentransmisikan sinyal data, baik analog maupun digital, melakukan proses sinkronisasi terhadap bit data, mendefinisikan LAN card, mendefinisikan struktur jaringan dan media transmisi jaringan. Nah, sesuai dengan namanya, physical layer ini tuh memiliki keterkaitan dengan perangkat keras, jaringan, yang kemudian itu membantu sebuah transmisi jaringan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi terdapat dua macam media transmisi. Yang pertama ada media transmisi berkabel. Di sini saya memberikan contoh ada twisted pair atau biasa disebut sebagai UTP, kabel UTP, lalu ada kabel koaksial dan kabel serat optik. Lalu yang kedua itu ada media transmisi nirkabel, di mana di sini saya memberikan contoh ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, satelit, lalu contoh lainnya ada gelombang elektromagnetik dan juga transmisi light wave. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan komunikasi antara dua perangkat komputer yang saling berbagi data. Nah, untuk saluran komunikasinya, di sini saya menggunakan media transmisi nirkabel. Jadi, pada saat ini laptop saya sudah terhubung oleh suatu router melalui Wi-Fi, di mana kita tahu Wi-Fi itu menggunakan gelombang radio. Nah, untuk melihat perubahan-perubahan pada saat proses komunikasi, kita dapat menggunakan aplikasi Wireshark. Jadi, pertama kita buka dulu aplikasi Wireshark-nya. Nah, setelah kita membuka aplikasi Wireshark, di sini tuh dapat terlihat beberapa koneksi jaringan yang tersedia. Nah, karena tadi kita menggunakan router melalui jaringan Wi-Fi, maka di sini kita pilih yang jaringan Wi-Fi. Nah, setelah jaringan Wi-Fi-nya itu diklik, maka Wireshark ini akan mengcapture paket-paket data yang lewat di jaringan Wi-Fi yang kita gunakan. Nah, untuk proses komunikasi antara perangkat satu ke perangkat lainnya, saya akan mencontohkan yaitu dengan berbagi file atau sharing file antara komputer saya, laptop saya di sini dengan laptop klien. Di sini misal saya ingin berbagi file atau data PPT. Di sini kita copy, lalu sebelumnya komputer saya dan komputer klien itu sudah saya setting agar dapat sharing filenya itu melalui jaringan network. Lalu di sini di desktop ini saya sudah membuat sebuah folder di mana folder ini itu sudah disetting juga di mana dapat sharing file melalui jaringan. Lalu kita coba paste tadi file datanya di sini.
Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ke paste, lalu kita lihat di network-nya juga, di perangkat laptop ini sudah ada di dalam folder sharing file-nya, maka perangkat lain atau perangkat komputer lain yang mempunyai jaringan yang sama dengan yang saya gunakan itu dapat mengakses sharing file tersebut. Ini data file yang tadi saya sudah copy, yang saya bagikan. Lalu, untuk melihat perubahan dari proses komunikasi, proses bagi data yang tadi saya lakukan, kita dapat melihatnya di Wireshark. Nah, kita stop dulu ini. Lalu, kita lihat nih, untuk source-nya sendiri kan berarti harusnya IP komputer kita ya. Kalau kita lihat IP komputer kita itu, atau laptop kita di sini punya IP-nya adalah 192.168.103. Dan kalau dilihat untuk IP laptop kliennya itu adalah 192.168.1.0.9. Kita cari di sini contoh paket yang tadi hasil dari capture perubahan dari proses komunikasi pada saat berbagi data. Ini misalnya pada paket nomor 787, di mana waktunya itu 97,263984 dengan source-nya itu adalah IP di sini sama kayak IP klien ya, yaitu 192.168.109 dan destination-nya itu 192.168.103, di mana dengan menggunakan protokolnya itu SMB2 dengan panjangnya itu 190. Dan kalau kita lihat infonya di sini adalah tree connect request tree, di mana komputer klien itu meminta connect request terhadap tree laptop 5N11D0A0. Kalau yang kita tahu tadi kan di dalam laptop komputer ini tuh terdapat file sharing file, di mana tadi data yang kita bagikan itu ada di dalam folder sharing file ini. Jadi komputer klien ingin meminta request untuk membuka folder dari sharing file. Kalau kita lihat di sini, untuk info lebih lanjut, kalau kita klik, di sini dapat terlihat ada frame yang pertama. Jadi di dalam frame ini tuh sama aja seperti physical layer. Jadi kalau yang sebelumnya sudah saya jelaskan, jadi physical layer itu adalah layer pertama dari model OSI, di mana dia itu bertugas atau memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal data, di mana physical layer itu juga sangat berkaitan erat atau berhubungan erat dengan perangkat keras dalam jaringan. Nah, kalau kita lihat nih, di frame-nya itu terdapat panjang dari satu frame-nya itu adalah 190 byte, itu besarnya pada wire. Dan totalnya itu yaitu sekitar 1520 bit. Nah, kalau kita klik di sini untuk infonya, di sini juga diberitahu arrival time-nya, kapan waktu tibanya, terus frame number-nya, ada frame length-nya. Lalu kita lihat di sini ada protokol yang digunakan, yaitu adalah IP-nya itu TCP NBSS SMB2. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada Ethernet 2. Jadi Ethernet 2 itu sama kayak data link layer. Jadi data link layer itu adalah lapisan kedua dari model OSI layer, di mana data link layer itu bertugas untuk menyediakan akses ke dalam media dengan MAC address, di mana data link layer itu sangat berkaitan dengan paket dan juga frame, di mana dia itu melakukan proses frame-frame itu menjadi paket, di mana dalam model OSI itu, data link layer itu dapat mengkonversikan frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan itu menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, dalam Ethernet-nya di sini terdapat MAC address dari source dan juga MAC address dari destination. Kalau kita lihat rinciannya di sini destination itu MAC address-nya segini, source-nya itu juga dapat terlihat di layar. Lalu tipenya itu adalah IP F4. Lalu
setelah paket yang 787 berarti kita ke paket 788. Misal kita contoh, di sini kita coba pergi ke paket 788. Nah, di paket 788 ini, di sini ada time-nya itu 97,264,759, di mana source-nya itu 192.168.103. Itu sama kayak IP komputer servernya, di mana destination itu adalah 192.168.109. Dan dengan protokol itu SMB2 dan panjang itu 138 dengan infonya itu tree connect response. Tadi kan si komputer klien itu minta connect kan, minta request ke tree-nya. Nah, di 788 paketnya ini tuh yang komputer server itu menerima responnya ke komputer destination, ke komputer kliennya. Kalau kita klik di sini itu ada infonya di mana frame-nya itu atau dalam physical layer-nya itu dia terdapat panjangnya itu 138 bytes, besarnya pada wire, di mana totalnya itu 1104 bits. Di sini juga ada tadi arrival time-nya, lalu frame number-nya, lalu capture length-nya, dan protokolnya sama, dia menggunakan IP TCP NBSS SMB2. Lalu untuk yang Ethernet 2-nya atau data link layer-nya di sini juga ada MAC address dari source-nya dan juga MAC address dari destination-nya. Tuh. Kalau kita lihat di sini, dia tipenya juga sama, yaitu IPv4. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil capture dari perubahan proses komunikasi antara dua perangkat dalam berbagi data pada aplikasi Wireshark. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.